Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'du. Ayohal ikhwah, bagaimana cara kita menata pemikiran dan sikap ketika kita beragama? Agama bahasa Arabnya dinun, memiliki makna tunduk. Kalau begitu, orang wajib tahu tentang kedudukan dirinya dan kedudukan Allah Ta'ala. Kedudukan Allah Ta'ala, pencipta, pengatur, pengurus alam raya. Termasuk di antaranya yang kita lihat lautan luas. Itu cuma sekelumit. Yang cakrawalanya kita tidak akan mampu untuk menembusnya, walaupun juga telah tantang. Ini stata'tum ang tangfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. Bila kalian sekira punya kemampuan untuk menembus alam raya, silahkan. Tapi siapa yang mampu? Manusia adalah makhluk yang sangat kecil. Itu kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Yang nomor dua, kita melihat tentang kedudukan kita. Makhluk yang dhaif. Ya Allah katakan, wa khuliqal insanu dhaifa, manusia dicipta dalam keadaan lemah. Lihat bahan kita dulu apa? Sperma, air, hina. Nempel kain bisa malu. Ketika kita lahir juga nggak ada kemampuan. Ketika kita beranjak dewasa, 40 puncak. Bila sudah ke atas lagi akan semakin menurun. Akhirnya kembali dia akan dikubur. Apa kemampuan yang dimiliki manusia? Sangat lemah. Maka bila kita mengetahui kedudukannya seperti itu, maka orang beragama adalah merasakan dirinya lemah. Allah Ta'ala, zat yang maha kuat. Akhirnya dengan kelemahan kita, kita siap tunduk untuk selalu berhajat, 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 dan berhajat. Itu makna dinun, punya makna ketundukan. Itu dasar pemikiran kita beragama. Maka siapa-siapa yang congkak, merasa dirinya kuat, besar, maka sekarang lihat sejarah kehidupan manusia. Zaman tempo dulu, siapa yang merasa kuat, kekar? Dia adalah Fir'aun. Tapi lihat apa nasibnya, ditenggelamkan di lautan. Dan kita bisa melihat lautan itu selalu berombak yang tidak pernah berhenti. Itu tasbihnya mereka yang tidak pernah putus sama sekali. Dan itu merupakan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa, begitu mudah Allah belah lautan, menyeberang dengan kering. Sangat patuh sekali. Secara akal, mungkinkah itu semua terjadi? Kok bisa terbelah? Lerengnya bagaikan gunung, padahal tidak ada air. Ketika dipukul kembali, air kembali menelan habis bersama tentaranya. Orang yang kuat, yang congkak ternyata lemah. Lalu siapakah diri kita? Punyakah potensi kekuatan, kekuasaan seperti Fir'aun? Jawabnya tidak sama sekali.
kita ulang kembali, kita beri cerita agama, mengenal tentang siapa diri kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita beragama memiliki prinsip tunduk, 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 dan tunduk. Ayo ikhwah, karena ketundukan yang dituju itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ngerti apa yang Allah maui. Kita juga nggak bisa menduga apa yang Allah maui. Sementara kita butuh tunduk. Ketika kita nggak tahu bagaimana caranya, ini beliau orang itu ngarang akan berpotensi sia-sia. Kenapa? Menduga. Inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Dhon nggak bisa menjamin kecukupan sama sekali. Makanya beragama tidak boleh pakai filsafat, ilmu dugaan, ngarang ngiro-ngiro. Nggak bisa. Lalu bagaimana? Kita sangat berhajat kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk. Bapak ketika menunjukkan kepada umat, diajak melihat bulan tenggelam, oh bukan Tuhanku. Matahari terbit, ternyata juga tenggelam, oh bukan Tuhanku. Bintang-bintang, ternyata juga tenggelam. Allah nggak punya sifat tenggelam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bila engkau tidak memberikan hidayah kepada saya, niscaya saya akan jadi orang yang sesat. Disinilah Allah menurunkan petunjuknya, yang dengannya kita nanti akan tahu siapa Allah, apa kekuasaannya, siapa diri kita, bagaimana kita menyembahnya, bagaimana jalan agar aman ketika menyeberang neraka, bagaimana jalan agar manusia bisa masuk di dalam surganya. Agama para nabi, agama para rasul tak ada sama. Satu, al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi bersaudara, satu bapak, beda ibu, agamanya sama. Pesan Nabi Ibrahim, pesan Nabi Muhammad SAW, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali orang yang berserah diri, yaitu mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang kita sembah, satu-satunya cara yang kita pakai, satu-satunya harapan yang kita menengadahkan tangan, itu muslim. Dengan inilah Allah mengutus Nabi yang terakhir sebagai profil agama yang sempurna. Makanya sisa-sisa Yahudi, sisa-sisa Nasoro, anak turun mereka ketika ketemu Nabi SAW, kok nggak mau masuk kepada Islam, padahal mereka telah menunggu-nunggu. Nabi Isa telah menyampaikan kabar gembira, ikuti Nabi yang datang sesudah saya, namanya Ahmad. Makanya kalau mereka itu tidak mau ikut, maka dijamin pasti neraka. Waladhi nafsi biyati laisa akhadun minal ummah Yahudiyun wala Nasraniyun ya'lamu birisalati walam yu'min bima ursitu illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku di tangannya, nggak ada satu Yahudi, nggak ada satupun dari Nasoro tahu saya diutus, kok nggak mau Islam, pasti neraka. Dan ini keyakinan akidah muslim. Yahudi dibimbing seperti ini, Nasoro dibimbing seperti itu. Dan kita telah diberitahu, inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang Allah terima kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghayra islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa yang cari agama Islam pasti tertolak, di akhirat pasti jadi orang yang merugi. Maka bentuk ketundukan kita adalah istislam, menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan penuh penghambaan dan penuh harapan. Kita butuh kepada Allah, Allah nggak butuh kepada kita. Maka bila sudah seperti itu, prinsip muslim, karena beragama ini tidak dipaksa, tetapi kesadaran memang kita butuh. Semisal kita makan, kita tidak dipaksa, kita butuh, kita makan. Beragama juga sama. Makanya kalau kita memang butuh selamat atau memberikan tahu dengan cara Islam, kita butuh, gak ada paksaan. La ikroha fidin, gak ada paksa pada agama. Yang ada keterangan,
ini jalan baik, ini jalan buruk, ini jalan surga, ini jalan neraka. Ibarat makanan, ini makan lezat bergizi, ini makanan yang bahaya. Bila kita butuh sehat, kita nggak usah dipaksa, tapi kita butuh. Yang bahaya, kita nggak usah ditakut-takuti, kita sudah cukup lari. Maka dengan demikian ini prinsip kita beragama, adanya ketundukan, dan kita sudah tahu bagaimana caranya tunduk. Bila kita sudah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap tunduk dengan begitu semangatnya, makanya satu-satunya jalan lurus inilah yang wajib kita tempuh. Kita tidak boleh plan, noleh ke sana, noleh ke sini, beragama dengan gado-gado, nggak bisa sama sekali. Maka bila kita sudah punya prinsip inna dina indaul Islam, ini sudah sempurna, inilah yang akan mengandung keselamatan, maka hukumnya tidak boleh buat muslim untuk mengucapkan selamat kepada orang yang dijamin celaka. Apalagi selamat lahirnya Tuhan baru. Ini jelas kesyirikan, jelas kekafiran. Allah yang telah memutuskan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Allah nyatakan kafir. Siapa? Orang menyatakan Allah Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang jumlahnya ada 3. Selamat lahirnya Tuhan baru. Jelas kekafiran, jelas kesyirikan. Yang kita tahu resiko dari perbuatan syirik itu apa? 1. Bila dia beramal, tolak. Bila pernah punya amal baik, hapus. Bila punya dosa, nggak akan diampunkan. Ketika dia melepas neraka, mesti kecebur. Ketika sudah kecebur, nggak ada yang bisa mengangkatnya. Surga terbuka, tertutup buat dia, nggak mungkin dia bisa memasukinya. Ini prinsip muslim. Mengakui keesaan Allah, itu satu-satunya pilihan yang kita butuh, maka tidak boleh noleh nganan ngiri. Allah menyatakan kafir, bahkan termasuk perbuatan syirik, maka tidak mungkin kita mengatakan selamat lahirnya Tuhan baru. Yang Allah telah katakan, hampir saja langit bumi hancur gara-gara mengatakan ittakhadar rahmanu walada, Allah mengambil anak. Bila sudah sejelas ini, sikap kita adalah lurus di dalam Islam yang dibawa Nabi SAW, maka lain-lainnya bila tidak ikut, maka mereka pasti akan goodbye, selamat tinggal, sehingga mereka akan neraka, mukmin masuk surga, sehingga akan terjadi pintu penutup yang tidak akan bisa kita temu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di surga, yang dengannya kita akan mendapatkan pewaris surga Allah Ta'ala dengan segala kebahagiaannya. Semoga bermanfaat. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.